Oke, teman-teman, selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini adalah tanggal 6 Desember 2021. Saya akan membahas lanjutan ya update market untuk 6 Desember 2021. Di mana sesi 1 tadi saya udah membahas saham ya, teman-teman. Di sesi 1 tadi saya udah membahas saham-saham di market. Nah, ini saya lanjutkan untuk kondisi saat ini ya. Di mana IHSG-nya itu ya, saat ini kita tengok dulu, di mana closing-nya adalah turun ya, turun yang seharusnya naiknya lebih tinggi tadi, tapi closing-nya sekarang ada kenaikan hanya 8,6 poin atau hanya naik 0,13 ke level 6.564. Padahal kalau kita lihat tadi teman-teman, IHSG-nya itu dia sempat naik lebih tinggi seperti itu. Jadi kalau kita lihat di chartnya dia seperti ini, nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Kita lihat di chart menit aja. Di chart menit, nah di sini teman-teman bisa ngelihat pergerakan harganya dari si IHSG itu. Nah ini adalah tanggal 6 ya, mulai ini adalah tanggal 6, mulai ke sana ini adalah tanggal 6 teman-teman. Ini kelihatan bahwa IHSG harganya seperti ini, terus naik ya, turun. Nah ini di sesi 2 closing ini harganya turun. Jadi kenaikannya tertingginya sempat di 6585, closingnya hanya di 6547. Oke, baik teman-teman, saya akan lanjutkan bahasannya ya. Namun sebelumnya saya sampaikan bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan MS Trade. Kemudian teman-teman di sini saya juga membuka membership YouTube. Jadi ini teman-teman yang ingin mendukung channel MS Trade bisa join MS Trade YouTube member. Di sini dengan hanya 20.000 sebulan teman-teman bisa mendapatkan loyalty badge, di mana teman-teman bisa menggunakannya ketika komen. Nanti saya akan bisa melihat atau melihat prioritinya, sehingga teman-teman yang menjadi member dari MS Trade channel YouTube, saya bisa memberikan prioritas untuk jawaban maupun konten apa yang akan saya bahas seperti itu. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan ke bahasan berikutnya ya. Di sini sehingga untuk IHSG tadi ya teman-teman, dia akan turun itu. Oke, kita akan tengok dulu untuk support resist dari IHSG itu seperti apa. Ini saya menggunakan chart yang lebih kecil, yang beda dari biasanya. Jadi teman-teman mungkin nggak begitu jelas, tapi saya mencoba untuk mendeliver konten. Saya sedang liburan teman-teman ya. Jadi di sini IHSG itu ada resistan candle itu di kisarannya 6.600-an, masih belum berhasil ditembusnya ya. Candle hari ini kalau saya bilang ini sebenarnya agak ragu-ragu ya, karena candle kemarin itu adalah hari Kamis naik, Jumatnya turun ya. Kemudian Seninnya ini ragu-ragu. Jadi memang sepertinya marketnya kembali ke market yang tidak jelas ya pergerakan dari IHSG ini. Sehari naik, sehari turun seperti itu. Ya memang itulah kondisi dari IHSG. Karena IHSG sendiri dibentuk oleh saham-saham pembentuknya teman-teman ya. Dimana saham-saham pembentuknya ini akan bergerak mix. Karena saham-saham pembentuknya ini dibentuk oleh sektor-sektor yang berbeda. Dimana sektor-sektor yang berbeda ini tentu pergerakannya dia tidak akan sama setiap hari. Dan itulah yang memberi nuansa pergerakan dari si IHSG ini yang akan sangat bervariasi. Patokan kita sebenarnya sih bukan di IHSG. Kalau menurut saya sendiri itu lebih ke sektoral yang lebih tepat ya teman-teman. Karena saham-saham di masing sektor ini pergerakannya dia akan bisa sangat berbeda seperti itu. Kalau teman-teman melihat kemarin saham-saham banking utama sempat turun, terus kemudian sempat naik lagi. Nah, hari ini saham bank digital naik lagi. Terus kemudian saham semen yang kemarin turun dalam, hari ini sudah mulai rebound ya, dalam beberapa hari ini sudah mulai rebound seperti itu. Jadi dengan melihat
sektor, membandingkan masing-masing sektor. Setidaknya kita tidak salah ketika entry saham, yang mana yang lebih lebih tepatnya seperti itu ya teman-teman, yang mana yang lebih tepatnya kita mau entry di saham tersebut. Kalau misalkan kita nggak pas entry-nya, ya mungkin 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 masih akan bisa untung, tetapi karena, bukan sektor yang sedang bergerak, bisa jadi masih diperlukan waktu untuk bergerak seperti itu. Itulah pergerakan dari saham di dalam sektor. Jadi dengan dengan setidaknya kita men-scan atau malamnya kita ngelihat-lihat, sektor-sektornya, itu kita bisa memilih ya sektor mana yang hangat, sektor mana yang, eee, hot prospect, dan sektor mana yang masih belum, seperti itu. Kalau yang saat ini yang menjadi sektor yang hot prospect adalah, sektor semen, kemudian sektor coal juga masih. Nanti akan saya bahas lebih detail. Intinya sektor itu akan bergerak, dan sesiapa yang bisa memantau pergerakan dari sektor tersebut, maka tentu saja akan mendapatkan presisi di dalam entry mana yang paling tepat untuk saham-sahamnya, seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, bahasan berikutnya saya akan lanjutkan langsung saja ke ini ya teman-teman, ke chart ya. Di sini saya akan seperti biasa melihat charta saham yang biasa kita gunakan di sini. Oke, sebentar, saya lihat settingannya dulu. Di sini saya menggunakan laptop yang nggak biasanya jadi encoding overload. Consider turning down video using a fast. Oke, oke, oke. Oke, saya lanjutkan aja, tidak ada masalah. Jadi di sini teman-teman, ini untuk saham sektor yang akan saya bahas pertama kali adalah sektor, bank utama teman-teman. Di sini terlihat untuk BNI dia bisa naik 1,85%, ini ke 6850. Jadi kemarin kan sempat turun ke 6550-an teman-teman ya. Terus kemudian naik turun seperti itu ya. Ini pergerakannya juga seperti IHSG juga, sehari naik, sehari turun, sehari naik, sehari turun, seperti itu. Dengan kondisi ini kadang sebenarnya membuat bingung ya. Makanya ada yang berkomentar, "Pak, sebaiknya untuk BBNI saya hold atau enggak?" Seperti itu. Oke, biasanya patokannya adalah teman-teman ngelihat dalam tren turunnya. Ini kan adalah swing high-nya, di sini adalah swing high-nya, dan ini adalah swing low-nya. Maka dari swing high ke swing low itu kita ukur menggunakan Fibonacci. Fibonacci turun, di mana ini nolnya di bawah, kemudian di atas retracement 23, 38, 50. Nah, biasanya mesti waspada ketika ketemu di retracement 50, karena beberapa kali terjadi di retracement 50 tuh orang take profit. Itu terjadi juga di Akra. Jadi teman-teman mesti ngelihat ketika ketemu resistan di retracement 50 tuh orang mau take profit atau enggak. Itu dilihat di candlenya, dilihat juga di tape readingnya. Atau misalkan teman-teman yang bekerja ya mungkin dipasang alarm di area tersebut ya, sehingga ketika harga tersebut sentuh ada warning, mungkin berupa bunyi ataupun berupa notifikasi lainnya, seperti itu. Tapi kalau memang teman-teman nggak bisa untuk ini ya, istilahnya untuk memantau ya, setidaknya di area resistan itu di bawah sedikit, itu kalau saya jual sebagian, seperti itu. Jadi untuk BMRI hari ini ketemu, untuk BNI hari ini ketemu resistan di 6915 ya teman-teman. Itu tepat di 50 retracement-nya. Oke, kemudian tuh Bank Mandiri ya teman-teman, tuh Bank Mandiri ini secara chart sih sebenarnya dia nggak kemana-mana. Secara pergerakan chart dia nggak kemana-mana, cukup rapat. Kemarin turun ya juga hanya sampai di 23,6 retracement di 6970, terus kemudian naik juga masih belum seberapa. Jadi ya ini dengan kondisi harga yang cukup rapat seperti ini, untuk positioning sekarang nggak menarik ya teman-teman. Kecuali dia akan turun sekalian, seperti itu. Untuk BRI ini malah hari ini turun 1,43 teman-teman ya. Sehingga untuk supportnya masih digunakan di 4050 ya. Ini kayaknya agak beda memang pergerakan dengan BBNI. Oke, kemudian untuk Bank Bukopin ya teman-teman. Untuk Bank Bukopin itu hari ini bagus. Hari ini bagus nih teman-teman. Bank Bukopin hari ini bagus, dia berhasil menembus 300, di mana 300 itu adalah angka psikologi teman-teman ya, angka psikologi. Saya kemarin sempat punya barang di 286 ya, terus kemudian ada di 290-an sekitar itu.
Ini barang turning bagus, ada sinyal MA35 turning dan harganya bisa tutup di atas 300, ini cukup oke. Kemudian untuk BCA hari ini masih seperti BNI mencari support yang ada di bawahnya, perhatikan support 7263 ya teman-teman. Kemudian untuk BBTN hari ini bagus ya, BBTN hari ini sinyalnya bagus banget. Jadi sebenarnya udah 3 hari yang lalu BBTN tuh keluar sinyal, 3 hari yang lalu ya, bener 3 hari yang lalu keluar sinyal dari candlestick. Jadi di sini kalau teman-teman menggunakan sinyal candlestick itu akan lebih cepat daripada ketika teman-teman menggunakan sinyal MA yang paling cepat. Di mana moving average yang paling cepat adalah 3 crossing 5, di mana 3 crossing 5 baru muncul sinyal hari ini. Sedangkan kalau teman-teman masuk menggunakan candlestick itu setidaknya teman-teman udah masuk di 1675. Harga sekarang sudah di 1750, udah lebih murah 100 kalau teman-teman masuk menggunakan candlestick ya. Oke, kemudian untuk Bank Danamon juga oke, secara pergerakan oke teman-teman. Bank Danamon secara pergerakan oke di sini. Teman-teman bisa ngelihat secara candlestick juga kemarin ketika sampai di 2290-an dia akan masuk naik. Walaupun di sini candle berikutnya nggak bagus, tapi dijawab hari ini. Walaupun dia bukan sebagai doji, dia sebagai shooting star, ini harus sangat waspada. Berikutnya atau hari ini dijawab dengan kenaikan ya teman-teman, walaupun belum tembus resisten di 2460. Oke, kemudian untuk agro hari ini bagus banget ya, karena dia ketika sentuh 1915-an itu adalah support candle, hari ini dia bisa naik dan kenaikannya dia cukup powerful karena berhasil melewati 2 candle sebelumnya ya. Berhasil melewati 2 candle sebelumnya. Jadi saya coba geser ini supaya nggak ribet seperti itu. Saya coba geser chartnya atau mungkin saya hapus saja seperti itu. Nah, sini dia dalam tren naik ini kemarin terkoreksi sampai 378,6 retracement, tapi ini sudah kembali lagi ke 50. Jadi secara pergerakan ini bagus. Untuk saat ini dia berada di support ya. Supportnya di 2100. Sebelumnya supportnya ada di 1900-an teman-teman ya. Ini barang bagus, turun dan naiknya cukup kuat. Nah, kemudian untuk breeze teman-teman perhatikan karena ini sudah 2 hari ini dia ada reversal, dan reversal yang kemarin yang hari Jumat itu sinyalnya kuat ini reversalnya kuat karena dia balik dari support dan kenaikannya melebihi candle sebelumnya. Walaupun hari ini candlenya nggak begitu bagus, tapi setidaknya si breeze ini sudah mulai ada pergerakan tersendiri seperti itu. Oke, untuk BTPS teman-teman bisa ngelihat ya, BTPS setelah hari Kamis ada sinyal reversal walaupun nggak kuat, dijawab Jumatnya dan hari ini dikonfirm lebih mantap lagi teman-teman ya. Dikonfirm dengan kenaikan lebih mantap lagi. Nanti akan saya bahas lagi untuk tip readingnya di masing-masing. Kemudian ini adalah untuk BNGA. BNGA juga secara chartnya dia bagus. Sudah mulai melandai nih di kisaran 50 retracement ini, dia udah mulai melandai ya. Teman-teman bisa ngelihat di dalam chart yang lebih besar di sini dia sudah mulai melandai di sini. Sudah mulai turning tepat di sekitaran 50 dan dia masih kepentok di 50 atau di 990 ya. Oke, kemudian akan saya lanjutkan bahasan kemudian untuk bank digital, nggak semuanya teman-teman. Nah, ini untuk Arto teman-teman. Untuk Arto teman-teman bisa ngelihat Arto ini kan kadang sehari naik sehari turun ya. Saya coba perbesar dulu teman-teman. Maklum saya dengan keterbatasan ini masih mencoba mendeliver untuk teman-teman semuanya ya. Oke, di sini untuk Arto ini harganya cukup agak rapat rumit ya, seperti itu. Ini Arto itu dia sempat turun itu sampai 14, kemudian naik lagi sampai 61. Nah, ini teman-teman ngelihat nih dari swing high ke swing low di sini dia sebenarnya udah naik sampai 61. 61 nggak kuat, tembus 50, 38, 23. Jadi sebenarnya volatilitasnya cukup tinggi juga. Namun dia sejak tanggal 30 November itu cukup volatil di antara supportnya di 14.900 sampai kisarannya di 15.800-an teman-teman.
Kemudian untuk BGTG hari ini bagus banget ya, hari ini bagus banget turning ya. Ini barang tradingan saya teman-teman ya. Barang tradingan saya masuknya bisa besar sekali, cuman saya biasanya take profit ya. Ini barang memang selalu saya pantau, kalau ada pergerakan cukup bagus di bid offer saya akan masuk, tapi ini sifatnya saya tradingan, teman-teman mesti berhati-hati juga. Sesuaikan dengan kebiasaan dan kemampuannya. Kalau memang teman-teman mampu membaca bid offer silahkan, kalau misalkan enggak ya silahkan belajar dulu teman-teman ya. Oke, BBYB kemudian nih. BBYB ada right issue ya teman-teman. Saya belum membaca detailnya. Memang BBYB ini kemarin karena saya liburan cuti, jadi masih belum nggak bisa baca-baca ya selama liburan. Ini hari ini bergerak kenceng sekali. Ini secara teknikal memang dia bagus sekali ya teman-teman. Jadi dia ketika kita lihat di sini, ini kan resistannya ya. Terus dia ngebreak. Jadi turun, naik lagi, ngebreak di sini, ngebreak, naik sebentar, ngetes support lagi, baru naik lagi, ngetes lagi dan lanjut lagi. Memang pergerakan si BBYB ini cukup menarik ya secara teknikal, tidak naik terus tapi juga begitu turun juga tidak turun terus seperti itu. Kemudian untuk BBHI yang biasanya naik kenceng, sekarang seperti apa kita akan tengok ya. BBHI di sini. BBHI ini dia dalam tren turun kecil ini kemarin itu terkoreksi. Kemudian dia sempat naik ke 61 ya. Ini sebenarnya dalam pantulan dia pada hari ketiga itu dia sudah sampai ke 61 retracement. Cukup volatil karena kembali lagi ke 23 retracement. Terus kemudian sekarang dia masih bertahan konsolidasi di sekitaran 23. Nah, untuk BABB teman-teman. Untuk BABB hari ini sepertinya oke banget untuk hari ini. Kita tengok. Oh enggak, sorry. Yang bagus adalah BNBA. Nah, ini BNBA maksud saya. Ini BNBA teman-teman bisa lihat ini adalah setup yang bagus ya. Setup yang bagus dari tren naik dari bawah ini, teman-teman. Dia dari tren panjangnya ini dia koreksi kemarin hanya sampai kisaran 23 retracement di sini, 38 retracement di 2980, kemudian naik lagi. Jadi memang ini terkoreksinya selama tren naik dari Oktober ini hanya sampai di kisaran 38 kalau kita menggunakan tren besarnya ya teman-teman. Kemudian beberapa yang saya lihat cukup mulai aktif pergerakannya, mesti hati-hati juga, adalah BNLI, tapi ini masih sangat dini ya teman-teman, nggak usah di ini dulu, sekilas aja. Kemudian kalau yang lainnya baca ini dia kecil banget, masih belum. Kemudian sepertinya Bank Jatim teman-teman, Bank Jatim, ini Bank Jatim ya. Nah ini Bank Jatim dia ada potensi ngebreak dari sini, dari resistan yang saya bikin ada potensi ngebreak. Itu kalau misalkan dia di atas 770 itu mulai ngebreak ya teman-teman. Tapi mesti perhatikan karena masih ada resistan 775-an, kemudian 787 ya, kemudian 790 seperti itu. Memang letaknya rapat-rapat. Kemudian adalah yang bisa dipantau adalah BJBR, apakah ini akan ikut rally akhir tahun teman-teman. BJBR ini ada satu downtrend, bukan, ini ada satu resistan. Hari ini dia dites resistannya belum break. Tapi kalau misalkan break ini paling bagus kalau misalkan di 1435-an ya, 1435-an. Oke teman-teman, berikutnya akan saya sampaikan untuk tape reading di saham-saham finansial ya teman-teman, tape readingnya, karena sekarang kayaknya kita harus ngelihat juga untuk tape readingnya karena ini cukup menarik. Oke, di sini saya sampaikan untuk BBNI, teman-teman bisa ngelihat saat ini porsi dari si buyernya itu 59%, dan di sini terlihat di sesi 2 itu banyak yang makan kanan di Bank BNI ini. Banyak makan kanan mulai jam 14 ya. Kalau kita lihat indikasi bid offernya di sini adalah 62 banding 105. Jadi posisinya adalah sebenarnya kalau dari demand and supply-nya itu masih banyakkan supply-nya teman-teman. Jadi yang mau nge-supply adalah 105, yang demand hanya 62. Jadi kalau yang di kanan ini bar ini adalah udah terjadi. Kalau yang udah terjadi adalah buyernya mendominasi atau demand-nya tinggi yang udah terjadi. Tapi kalau kita ngelihat posisi bid offer yang sedang terpasang di sini,
suplainya masih tinggi. Jadi memang, kenaikan dari BBN ini masih cukup alot karena walaupun orang sudah mulai membeli, tetapi di sisi lain juga suplainya juga cukup kuat ya teman-teman. Kemudian kita cek untuk Bank Mandiri ya teman-teman, Bank Mandiri. Di sini seperti apa bid offer-nya dari Bank Mandiri. Kalau kita lihat sekilas yang sudah done di sini, Bank Mandiri itu banyak dijual ya. 59% versus 59% penjual versus 41 seller, buyer. Dan di sini kita ngelihat juga di barnya ini kelihatan bahwa sebenarnya seller itu mendominasi. Seller mendominasi, buktinya adalah merahnya lebih tebal. Terus kemudian kalau kita lihat di sini, porsi yang di bid offer ini teman-teman, ini penjual atau bidnya, maksud saya bidnya 50 banding offernya 171. Jadi ini menandakan sebenarnya suplainya masih lebih tinggi. Jadi kenaikannya mungkin juga terbatas ya teman-teman, kenaikan juga terbatas. Oke, di sini kalau kita ngelihat di transaksi yang paling banyak terjadi itu di kisaran 7.200-an. Di harga sekarang ini 7.200, closingnya 7.175, artinya ya 7.200 ini menjadi resistannya si Bank Mandiri ya. Kemudian kita tengok untuk BBRI teman-teman. BBRI, kita tengok kondisi dari BBRI sekarang. BBRI closingnya turun. Di sini juga kita bisa ngelihat sekilas bahwa sellernya mendominasi atau suplainya lebih besar daripada demandnya ya teman-teman. Ini kelihatan sekali merahnya lebih banyak. Kondisi dan transaction yang tertinggi adalah di 4190. 4190 harganya ada di bawah. Jadi 4190 adalah resistan atau ya sekitar 4190 itu resistan. Dari 4170 sampai 4170 sampai 4200 itu resistan teman-teman ya. Terus di sini terlihat sekali bahwa suplainya jauh lebih besar daripada demand-nya ya. 58 dibanding 32. Suplainya 58, demand-nya 302. 581, suplainya 581, demand-nya 302. Jadi lebih banyakkan demand-nya. Kemungkinan memang ini masih banyak yang jualan seperti itu ya. Kemudian BBCA. Kita tengok untuk BBCA. Oke, sekilas saja ya teman-teman. Kalau dibahas akan terlalu lama. BBCA juga sekilas di sini suplainya kuat ya. Suplainya kuat, di sini merahnya lebih banyak, di sini juga 315 suplainya, demand-nya 188, jadi cenderungannya memang masih turun ya. Kemudian kita lihat BBTN ya. BBTN. Oke, BBTN kita tengok dulu BBTN. BBTN di sini ya secara umum kelihatan memang masih kuatan suplainya atau demand-nya atau buyer atau sellernya lebih kuat ya. Seller lebih kuat atau demand atau suplainya lebih kuat. Kalau suplainya lebih kuat berarti kayaknya nih cenderungannya makin turun. Kalau kita lihat yang sudah terjadi itu di sini memang suplai lebih kuat sehingga harganya turun. Dan kalau kita lihat yang di bid offer yang belum terjadi di sini 204 untuk suplai dan demand-nya adalah 79, masih nggak imbang, jadi kecenderungannya masih turun kalau dari tape reading di sini, power by analysis. Kemudian kalau kita lihat BTPS ya teman-teman, kita lihat BTPS sekarang, kita lihat kondisi BTPS. BTPS secara chart ya, secara chart dia bagus nih. Teman-teman bisa ngelihat di kanan ini secara chart bagus. Harganya juga intraday-nya bagus nih. Intraday bagus, secara chart bagus, tapi demand supply yang udah terjadi, kita lihat dulu. Oke, benar bahwa demand-nya besar dia. Di sini terlihat demand-nya besar, guyuran kuat itu memang terjadi hanya di jam 9.30. Kemudian terjadi pula di jam 13.30 itu guyurannya lebih kuat, tapi selebihnya sih buyer-nya kuat ya. Jadi demand-nya cukup kuat. Nah, sekarang kalau itu kan yang udah terjadi, sekarang kalau kita lihat dari sisi di sini, ternyata di sini juga si supply-nya masih kuat, teman-teman. Supply-nya adalah 10.000 dibanding 5.600. Jadi ya kemungkinan memang di harga sekarang ini kemungkinan di mendekati 50 retracement dari tren turun dari si BTPS ini, ada kemungkinan orang akan take profit.
Oke, kita lihat dulu nih di harga berapa sih kejadian yang paling banyak. Ini kalau kita lihat harganya di 3660, kita lihat pelan-pelan karena layar yang saya gunakan kecil teman-teman ya, kita masih ngecek dulu. Di sini 3590 teman-teman, dan transaction terbesar tuh ada di 3660 teman-teman. Harga average sekarang adalah di 35. Average-nya 35 dan transaction terbanyak ada di 36. 36 sepertinya memang lebih banyak yang makan di harga atas, teman-teman. Ya, kalau kita ngelihat secara chart kan seperti itu ya. Kalau kita ngelihat secara chart memang seperti itu.